Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah, amma ba'd. Saudara-saudariku kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah dimanapun antum semua berada. Hari ini kita memasuki tanggal 31 Desember 2024 Masehi yang merupakan hari terakhir kita di tahun 2024, dan insyaallah ta'ala kita akan memasuki pergantian tahun baru, yaitu malam tahun baru 2025 Masehi. Yang perlu kita renungkan bersama adalah bahwasanya ingatlah bahwasanya tahun ini, yaitu tahun Masehi, bukanlah tahun Islam. Dan di sana kita akan ceritakan bagaimana kita selayaknya seorang mukmin tidak ikut-ikutan dalam merayakan tahun baru ini. Ada sebuah kisah yang ini perlu kita sampaikan berkenaan dengan tahun baru ini, jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Dahulu Nabi kita Rasulullah alaihi salatu wassalam, yang beliau asalnya adalah penduduk kota Makkah, dengan sangat terpaksa karena mendakwahkan Islam kepada penduduk kota Makkah, maka beliau pun dipaksa keluar dari kota Makkah, diusir oleh penduduk kota Makkah. Maka ketika itu turunlah perintah dari Allah Tabaraka wa Ta'ala untuk Nabi berhijrah ke kota Madinah. Singkat cerita, maka Nabi pun berhijrah ke kota Madinah. Dan di sana ya beliau kemudian menjadi penduduk kota Madinah. Di suatu hari, saudara-saudariku rahimani wa rahimakumullah, Nabi kaget ya melihat kebiasaan penduduk kota Madinah, yang mana mereka ya merayakan satu hari yang mereka di situ bermain ya. Mereka meliburkan penduduk dari kegiatan kerja dan sebagainya, kemudian mereka merayakannya ya. Maka Nabi pun bertanya kepada mereka, "Ma hadzanil yauman?" Kata Nabi SAW, hari apa ini? Ya, 2 hari apa ini yang kalian rayakan? Maka penduduk kota Madinah pun menjawab, "Ya Rasulullah, nal'abu fihi ma fil jahiliyah." Ya, ya Rasulullah, 2 hari ini adalah 2 hari yang telah ada di zaman jahiliyah. Kita bermain di sana, kita merayakan di sana, ya. Maka mendengar jawaban dari penduduk kota Madinah ini, Rasulullah pun merespon ya dengan mengatakan kepada mereka, "Innallaha qad abadalakum yaumaini khairan minhuma." Ketahuilah penduduk kota Madinah bahwasanya Allah ya, sesungguhnya Allah telah menggantikan 2 hari yang lebih baik dari 2 hari kalian ini, yaitu Yaumal Fitri wa Yauman Nahri, yaitu hari raya Idul Fitri dan hari raya Idul Adha. Maka inilah jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, 2 hari raya umat Islam ya dalam setahunnya. Maka tidak ada hari raya selain 2 hari raya ini, kecuali hari Jumat ya, ini merupakan hari agung di setiap pekannya. Maka dari kisah ini, jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, jelaslah bagi kita bahwasanya tahun baru Masehi bukanlah dari Islam. Tahun baru Masehi adalah dari perayaan orang-orang kafir. Sedikit kisah dari tentang asal muasal dari tahun baru Masehi ini adalah 2 hari raya yang dirayakan oleh penduduk kota Madinah itu ya
jika kita lihat di kitab-kitab hadis, ya, ternyata itu adalah ya hari Nairuz dan hari Mahrojan. Ya. Hari Nairuz dan hari Mihrojan. Nah, dua hari raya ini kalau kita lihat, ya, memang diambil awalnya dari apa? Dari pengikutan orang-orang Madinah kepada orang Persia. Yang notabene orang-orang Persia ini kebanyakan mereka mengambil hari raya dari Romawi. Ya. Karena ketika itu sebelum masuknya Islam ke kota Madinah, di peradaban kota Yathrib sebelum berubah menjadi Madinah, ya, maka mereka tidak punya kitab, tidak punya panduan bagaimana cara mereka merayakan hari raya. Maka mereka pun meniru-niru, ya, bangsa-bangsa lain, umat-umat lain yang mereka anggap lebih memiliki peradaban. Maka mereka meniru Yahudi, Nasrani, Majusi, ya, dan lain sebagainya. Nah, dan Nairuz ini artinya adalah hari baru, ya, tahun baru. Maka Nairuz ini dilakukan oleh orang-orang Persia yang notabene-nya mereka itu mengambil atau mengadopsi dari kebiasaan orang Romawi. Dan kalau kita lihat, ya, asal muasal dari tahun baru ini, maka yang dilakukan oleh umat Romawi, ya, mereka melakukannya adalah untuk mendedikasikan hari tersebut untuk dewa mereka, yaitu Dewa Janus. Dewa Janus ini adalah dewa permulaan tahun, ya, awal tahun, pintu awal tahun, yang mana bentuk dari dewa ini dia memiliki, ya, dua sisi muka. Satu sisi menghadap ke depan dan satu sisi menghadap ke belakang. Yang ini filosofinya menggambarkan bahwasanya, ya, menggambarkan masa depan dan masa lalu. Nah, ini persis dengan pergantian tahun, ya. Ada tahun baru yang ke depannya akan kita songsong dan ada tahun yang telah kita tinggalkan, tahun lalu, yaitu tahun sebelumnya. Nah, maka, ya, merayakan tahun baru ini merupakan bentuk pengagungan terhadap Dewa Janus, dewa yang mereka agungkan. Maka kita sebagai seorang muslim tidak layak bagi kita untuk merayakan tahun baru, ya, karena apabila kita merayakan tahun baru ini sama saja kita mengagungkan dewa yang diagungkan oleh orang-orang Romawi. Kemudian saudara-saudariku rahimani wa rahimakumullah, yang lebih menjadi tidak pantasnya lagi untuk kaum muslimin ikut-ikutan dan latah dalam merayakan tahun baru ini, ya, bahwasanya di malam tahun baru ini adalah malam kemaksiatan dan malam kesyirikan. Malam kemaksiatan kita perhatikan, ya, di malam ini sungguh berkumpul berbagai macam kemaksiatan. Konser-konser semuanya dikumandangkan di mana-mana. Konser-konser musik yang di situ bercampur baur antara laki-laki dan perempuan. Minuman khamar di mana-mana, yang ini merupakan puncak atau asal muasal dari berbagai macam kejahatan, pembunuhan, pemerkosaan dan lain sebagainya. Kemudian kita lihat hotel-hotel sudah penuh terbooking, ya, untuk orang-orang yang menghabiskan malam tahun baru dan nanti mereka mengakhiri dengan berpesta-pesta di hotel. Kemudian kita perhatikan, ya, alat kontrasepsi habis terjual. Ya. Ini menunjukkan bahwasanya perzinahan di malam itu sungguh merajalela di mana-mana. Dan masih banyak kemungkaran-kemungkaran lain yang berkumpul pada malam tahun baru ini. Seperti tabdzir, ya, membuang-buang harta, mensia-siakan harta, ya, dengan meledakan petasan, kembang api dan sebagainya sampai miliaran rupiah terkadang ada yang menghabiskan uangnya. Dan ini harta akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Taala. Maka, ya, jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, ya, jaga diri kita,
Ya. Saking bahayanya hari ini, ya, malam pergantian tahun baru ini, sampai-sampai Al-Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu memberikan pesan kepada kaum muslimin. Kata beliau, ijtanibu a'da Allah fi 'aidihim. Jauhilah dari kalian, ya, musuh-musuh Allah, ya, pada hari raya mereka. Karena sejatinya di hari raya mereka itu terdapat pengagungan, ya, terhadap Tuhan-Tuhan mereka, dewa-dewa mereka, dan ini merupakan kesyirikan kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Jangan sampai kita ikut-ikutan, ya, jangan sampai kita tasyabuh kepada mereka, karena kita khawatir, ya, kita masuk ke dalam hadis Rasulullah alaihi wasallam, man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa yang mentasyabuh, mengikuti suatu kaum, ya, maka dia bagian dari kaum tersebut. Jangan sampai kita disamakan dengan orang-orang kafir. Jamaah sekalian rahimani rahimakumullah. Maka selamatkan akidah kita, selamatkan keluarga kita, selamatkan anak-anak kita, bapak-bapak, putri-putri yang dijaga, jangan sampai keluar di malam tahun baru, apalagi dijemput dengan pasangannya, na'udzubillahi min dzalik. Maka kalau kita membiarkan masalah ini, kita akan dipertanyakan, kita akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduhan nas wal hijarah. Ya, kata Allah Tabaraka wa Ta'ala, wahai orang-orang beriman, jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka yang bahan bakarnya itu dari, ya, manusia dan batu-batuan. Ya, maka dari pemaparan yang kita sampaikan jelas bahwasanya, ya, tidak perlu kita seorang muslim ikut-ikutan dalam merayakan tahun baru ini, Pak. Di malam tahun baru ini, selamatkan diri kita dengan tidur awal, tidak menjadikan malam tahun baru ini sebagai malam yang spesial. Biasa saja, berjalan seperti biasanya, pergantian tahun seperti biasa. Karena ini bukan tahun baru kita. Dan tahun baru Islam pun tidak ada perayaan-perayaan, apalagi tahun baru Masehi yang ini berasal dari orang-orang kafir. Dan yang perlu kita ketahui juga, jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, sejatinya pergantian tahun baru ini adalah menunjukkan berkurangnya umur kita, jamaah sekalian. Karena kita, ya, masing-masing kita ini ajalnya sudah ditetapkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Sejak kita berada di alam rahim, berumur 120 hari, ya, malaikat meniupkan ruh kepada jasad kita, janin yang ada di perut ibu kita, kemudian dituliskan 4 perkara. Dituliskan 4 perkara, di antaranya ajal kita. Nah, sejatinya bertambahnya usia, bertambahnya tahun, ya, ini adalah alamat jelas bahwasanya semakin berkurangnya ilmu kita. Dan kita nggak tahu, ya, masing-masing kita berbeda-beda ajalnya. Kalau sudah sampai ajal kepada kita, ya, maka tidak bisa diundur 1 detik pun dan dimajukan 1 detik pun. Allah Ta'ala berfirman, la yuakhirallahu nafsan idza jaa ajaluha. Ya. Dan sekali Allah tidak akan menangguhkan kematian jika telah sampai ajalnya kepada kita, ya. Maka jangan sampai, ya, kita menemui ajal kita di saat kita bermaksiat kepada Allah Taala. Na'udzubillah min dzalik. Semoga pesan ini bermanfaat bagi kami yang menyampaikan dan jamaah sekalian mendengarkan dan bisa diamalkan, dan semoga Allah selamatkan kita dari berbagai macam kesyirikan dan kemaksiatan kepadanya. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.